Halo sobat-sobat kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita membuat laporan penjualan barang dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan juga ada beberapa rumus if. Laporan ini berguna jika Anda sedang mencoba untuk menjalani tes untuk lolos kerja ya. Jadi ini merupakan salah satu soal yang kita hadapi pada saat kita melakukan tes Excel pada saat kita melamar pekerjaan. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar ini, maka teman-teman akan berhasil lolos jika teman-teman sedang melakukan tes pekerjaan. Nah, kita mulai ya. Saya akan menjelaskan lebih dahulu soal yang kita ingin kerjakan. Jadi ini adalah laporan penjualan barang-barang elektronik dari CV Digitech Media Informatika. Nah, ini terdapat kode barang yang penggalan kodenya berisi kode dari produk, dan juga penggalan sebelah kanan adalah kode dari mereknya. Untuk bagian yang diberi warna adalah bagian yang akan kita kerjakan. Jadi produk ini adalah merupakan nama produk berdasarkan kode yang ada di sebelah kiri dari kode barang. Lalu merek ini juga adalah nama merek yang kita akan dapatkan dari kode yang ada di sebelah kanan. Oke, ini adalah merupakan data, sedangkan mengenai harga satuan, nah ini juga terdapat petunjuk ya. Jadi petunjuk untuk memudahkan teman-teman saya juga tulis di sini. Jadi harga satuan kita dapatkan dari mana? Yaitu merupakan perkalian dari harga satuan beli dikali 30%. Jadi harga jualnya kita mengambil margin 30%. Ini kuantiti penjualan adalah data. Lalu total nilai modal adalah perkalian dari kuantiti penjualan dikali dengan harga satuan beli. Lalu total nilai penjualan kita dapatkan dari mana? Dari kuantiti penjualan kali harga satuan. Lalu nilai keuntungan didapat dari mana? Yaitu dari nilai total penjualan dikurang dari nilai modal. Setelah penjualan berhasil, tentunya para tim salesman akan mendapatkan bonus. Nah, bonusnya dari mana? Nah, nilai bonus ini akan didapatkan dari nilai total penjualan. Jadi kalau penjualannya 100% ke bawah, maka dia akan mendapatkan bonus 5%. Tapi 5% dari mana? 5% dari nilai keuntungan. Nah, jika dia menjual di atas 100 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 10%. 10% dari nilai keuntungan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang saya akan jelaskan, yaitu yang tadi dijelaskan pertama adalah mengenai kode ini ya. Dapat dari mana nama produknya, dapat dari mana mereknya. Nah, itu untuk data produk ada di bagian bawah, yaitu kode HP, handphone, kode KS kulkas, MC mesin cuci, TV, televisi. Ini juga sama ya. Untuk mereknya adalah 01 Philips, 02 Samsung, 03 adalah Panasonic. Nah, ini saya sengaja saya buat satu lagi datanya menurun ke bawah, dan juga ada yang data yang ke samping. Ini untuk menerapkan fungsi VLOOKUP untuk produk dan juga fungsi HLOOKUP untuk merek. Oke, kita mulai ya. Namun sebelumnya untuk memudahkan, kita akan dua kali menjelaskan mengenai rumus-rumusnya ya. Jadi rumus pada saat awal, begitu data nilai-nilai sudah ada, dan juga nanti saya hapus, kemudian saya akan jelaskan juga. Oke, kita lihat ya, ini ya rumus untuk yang bagaimana kita mencari data nama produk. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya menurun ke bawah. Jadi kita gunakan VLOOKUP. Lalu kita mengambil kode, nggak semuanya kode, tapi penggalan dari sebelah kiri kode. Jadi kita gunakan fungsi left. Ya, ini fungsi left ya. Left. Lalu juga, jadi ini adalah range-nya dari master product. Jadi parameter kedua adalah range-nya. Kemudian parameter kedua, kolom berapa. Jadi kalau ini kan kodenya di kolom 1, dan ini nama produknya di kolom 2, jadi kita isi 2. Lalu true. True itu apa? Jadi kita kalau true, kita betul-betul cari yang persis sama, jadi exact match. Sedangkan kalau false itu mencari yang mirip-mirip. Jadi kita gunakan true aja, ya. Oke, ini selesai. Ini juga HLOOKUP. HLOOKUP beda dari VLOOKUP adalah hanya karena datanya ke samping saja. Jadi kita gunakan HLOOKUP. Dan dia akan mengambil penggalan dari kode sebelah kanan. Jadi HLOOKUP dan kita menggunakan write. Ya, sama seperti VLOOKUP, tapi bedanya adalah HLOOKUP dan write. Nah, kemudian harga satuan. Ini cuma perkalian aja ya. Jadi kalau kita klik di sini, ini adalah perkalian dari harga satuan dikali, karena kita mengambil margin 30%, jadi
untuk perkaliannya adalah ditambah 100 ya. Jadi D3 kali 130%. Jadi bukan D3 kali 30%, tapi D3 kali 130%. Nah, kemudian untuk total nilai modal, ini juga gampang, ini perkalian saja. Ini adalah perkalian dari D3, yaitu harga satuan beli dikali dengan F3 atau kuantitinya. Ini juga sama. Untuk total nilai penjualan juga sama perkalian saja, yaitu harga satuan jual dikali dengan kuantiti penjualan. Oke ya. Lalu keuntungan. Keuntungan adalah rumus pengurangan. Jadi kita cek ya. Ini adalah H3 dikurang dengan G3. Oke ya. Nah, ini untuk bonus salesman kita lihat rumusnya, yaitu untuk bonus salesman adalah H3 jadi dari nilai penjualan. Jika dia di bawah 100 juta, maka bonusnya adalah 5% dikali keuntungan. Itu kelihatan ya. G3 kali 5%. Selain daripada itu, yaitu jika di atas 100 juta, maka I3 kali 10%. Itu adalah nilai dari bonus salesman. Ini juga ada keterangannya di bawah ya, nanti teman-teman bisa baca. Nah, oke. Nah, selebihnya adalah hanya penjumlahan saja. Jadi ini adalah penjumlahan dari kolom ini, kolom nilai modal. Ini juga adalah penjualan dari total nilai penjualan, dan juga ini adalah jumlah dari total keuntungan, dan juga ini adalah jumlah dari bonus salesman. Oke, kita mulai. Kita akan hapus untuk yang daerah di akhir, dan kita akan coba ulang mengenai rumus-rumusnya ya. Oke, kita hapus ya. Saya hapus ini, saya hapus. Jadi kita akan ulang untuk membuat rumusnya ya bersama-sama. Oke, ini sudah saya hapus. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari atau mengisi nama produk? Ya, kita mulai ya. Kita menggunakan VLOOKUP, ketik sama dengan terus VLOOKUP. Oke, terus kurung buka. Nah, ini nilainya ada di mana? Lookup value-nya ada di mana? Lookup value-nya ada di samping, yaitu kode. Tapi kita tidak bisa langsung geser ke samping, karena kita cuma butuh penggalan dua karakter sebelah kirinya saja. Jadi kita membutuhkan fungsi left. Kita ketik left. Nah, baru kita bisa geser ke samping. Nah, lalu titik koma ya. Di Excel saya titik koma, teman-teman bisa jadi koma. Tapi saya pakai titik koma. Ya, titik koma. Kita penggal dua karakter, jadi kita isi dua. Oke. Nah, ini untuk lookup value-nya sudah. Maka kita titik dua lagi. Dia menanyakan table array-nya. Nah, table array-nya adalah master produknya. Nah, kita bawa ke bawah, kita sorot saja. Oke, lalu kita titik koma lagi. Nah, ini data keberapa? Data ke satu, data kedua, kita ketik 2. Oke, lalu kita ketik aja false, karena kita betul-betul mencari yang persis sama. Oke ya, kita ketik false. Kita enter. Oke, betul dia bahwa KS adalah kulkas. Kita bisa copy ke bawah ya. Kita bisa copy ke bawah, tapi berdasarkan pelajaran absolut dan rumus tidak absolut, ini harus kita absolutkan dulu ya, range-nya biar tidak bergeser. Jadi kita gunakan, sebelum kita copy ke bawah, kita berusaha agar range-nya tidak bergeser untuk data produk. Jadi kita edit di sini ya. Jadi range-nya kita edit supaya absolut dengan cara tekan F4 agar kolom dan baris mendapatkan tanda dolar. Ini juga sama. Nah, jadi range-nya kita absolutkan, kita enter. Baru dia siap untuk di-copy ke bawah. Nah, ini benar ya. TF adalah televisi, TF adalah televisi, MC adalah mesin cuci, HP adalah handphone, MC adalah mesin cuci. Nah, pelajaran mengenai rumus absolut dan rumus non absolut ada di video saya yang lain. Teman-teman bisa nanti melihat dari video itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan merek ya. Merek akan mengacu ke data ini karena datanya ke samping, kita gunakan HLOOKUP. Kita ketik sama dengan HLOOKUP. Oke. Kurung buka. Nah, dia akan mengacu lagi ke data di sini, tapi di sisi kanan. Jadi kita ketik right, lalu geser ke sana, ke samping. Kemudian titik koma 2. Oke, kita ambil penggalan 2 dari sebelah kanan.
Lalu tabelnya, tabel data mereknya. Nah, ini titik koma, lalu kita bawa ke bawah. Kita sorot, lalu titik koma lagi. Kita ngambil dari baris kedua ya, 1, 2. Jadi ketik 2, lalu ketik false untuk mendapatkan exact match, atau kita cari yang betul-betul cocok. Oke. Kita bisa copy ke bawah, tapi absolutkan terlebih dahulu. Jadi untuk range-nya kita absolutkan ya, ini ya. Kita tekan F4, ini juga F4. Anda bisa ketik secara manual dengan mengetikkan dolar, atau Anda menggunakan F4, itu bebas. Enter, copy ke bawah. Ya, dapat ya. 01 adalah Philips, ini betul ya. 02 adalah Samsung, 03 adalah Panasonic, 02 adalah Samsung, 02 Samsung, dan 03 Panasonic. Oke. Kita lanjutkan dengan harga satuan. Harga satuan adalah 30% dari harga satuan beli. Jadi harga satuan jual adalah 30% dari harga satuan beli. Nah, ini kita ketik sama dengan saja ke samping, lalu kali 130%. Oke, nah ini langsung kita copy ke bawah. Ya, oke. Total nilai modal. Total nilai modal adalah quantity kali harga satuan beli. Oke, dapat? Kita copy ke bawah. Oke, mudah ya. Total nilai penjualan adalah dari quantity kali harga satuan jual. Enter. Dapat juga. Kita copy bawah. Ctrl D. Nah, betul. Keuntungannya adalah selisih antara total nilai penjualan dikurang dengan total nilai modal. Sama dengan total nilai penjualan minus total nilai modal. Enter. Kita copy ke bawah. Ctrl D. Oke, gampang ya. Nah, bonus salesman adalah jika nilai penjualan di bawah 100 juta, bonusnya adalah keuntungan kali 5%. Jika di atas 100 juta, maka bonusnya adalah 10% kali keuntungan. Oke, kita buat rumusnya. Sama dengan if. Ya. If jika H3 di bawah 100 juta, di bawah atau sama dengan, di bawah atau sama dengan 100 juta, maka keuntungan dikali dengan 5%. Oke, jika tidak kita langsung titik koma saja, maka kembali I3 dikali 10%. Oke, kurung tutup, enter. Nah, dapat ya. Oke, kita copy ke bawah. Nah, Anda bisa lihat ya, ini kan total nilai penjualannya 100 juta, di atas 100 juta, maka dia 10% dari ini. Juga sama ya, 100 juta, maka ini adalah 10% dari ini. Ini juga sama. Nah, kalau ini di bawah 100 juta, maka dapatnya cuma 5%. Ini sama ya. Jadi ini adalah atau 5% dari ini. Ini juga sama, ini di atas jadi 10%, ini di bawah jadi dia 5%. Oke, demikian teman-teman ya. Cukup mudah ya kita menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, lalu juga right, lalu left, dan juga if. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat lolos dalam menghadapi pekerjaan dengan soal Excel. Demikian teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, tekan tombol like. Nah, jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video dari saya, maka silakan tekan tombol subscribe dan juga tekan tanda lonceng. Demikian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.